Dari bangun tidur sampai mau tidur bahagiakan selalu. Asik. Akan indah semuanya. Benar. Kayak ini Mas ya. Ya. Dari setelunjuk Dari setelunjuk sampai segini segininya. tiba-tiba 15 tahun ya. Kan ternyata terlewati juga. Iya, benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeton, kembali lagi dengan saya Indra tentunya. Semeton bonsai sudah nggak asing lagi. Di samping saya ada Mas Budi. Sio hello dulu Mas Budi. Nah, alhamdulillah ya, kita diberikan kesempatan ya, diberikan kesehatan tentunya, dapat berbincang-bincang dan belajar lah. Belajarnya bagaimana? Belajar menurut pengalamannya Mas Budi seputaran bonsai tentunya. Nah, di depan kalian teman-teman, ini ID-nya Anting Putri ya. Untuk kalian yang belum nonton, kemarin juga kami sudah buatkan video panjang ya seputaran koleksinya Mas Budi ya. Silahkan kalian bisa tonton kembali ya. Oke, kita kembali dulu nih Mas Budi. Mas Budi, Siap. gimana kabarnya nih? Sehat bos. Alhamdulillah. Udah berapa minggu nih kira-kira kemarin pas kita buat konten tuh Mas? Yang lebih 2 minggu mungkin. 2 minggu ya. Tapi ngomong-ngomong Mas Budi tuh, kontennya Mas Budi tuh viewernya banyak tuh Mas. Hah? Apa karena Mas Budi atau bagaimana ini? Oke teman-teman, kita kembali ke topik ya. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ini ID Unput yang lagi dikerjakan oleh Mas Budi atau di pruning sama wiring ya tentunya. Kita sedikit bertanya, belajar seputaran bonsai tentunya ya. Tapi sebelum itu, mari kita kosongkan dulu ego, pikiran ya. Ini khusus pemula ya teman-teman ya. Biar mungkin nanti apa yang disampaikan sama Mas Budi itu bisa masuk ke pemahaman teman-teman tentunya ya, terutama saya juga. Oke, kita langsung saja bertanya. Mas Budi, Siap. saya mau nanya dari bawah dulu nih Mas Budi ya. Siap. Nih kameramen, liatin dulu bawahnya sini, monggo. Nah, oke, nih teman-teman, boleh saya putar Mas ya? Ya. Kita sambil putar dulu. Nah, kita kasih lihat kelilingnya teman-teman. Dari video ini teman-teman bisa menjadikan inspirasi ya atau imajinasi di dalam dunia perbonsaian tentunya. Mas Budi, Ya. kita berbicara media ini Mas. Ini medianya full Malang atau ada campuran Mas Budi? Pasir Malang di Kastar. Wajib. Kalau saya wajib. Wajib Mas Budi ya. Ya. Tentunya kan ada plus minus Mas Budi ya. Kita pakai nggak kasih Dekastar sama yang pakai nih Mas Budi. Kalau pengalamannya Mas Budi lebih bagus mana Mas Budi? Kalau di Kastar tuh kita kan dari press akar nanti supaya nggak bahaya kan dia slow release. Slow release, oke. Makanya agak kebanyakan pun nggak apa-apa. Tapi kalau pupuk yang lain kan belum pernah mencoba aja masalahnya. Kalau pakai pupuk yang selain Dekastar itu pernah? Belum pernah saya. Kayak yang biru, yang hijau gitu. Belum ya? Mungkin lebih bagus atau mungkin enggak. Karena belum coba Mas. Karena ya? saya belum pernah kan nggak berani. Ya itu dia menjawab. teman-teman. Mungkin kalau ada yang pernah nyoba selain Dekastar, mungkin bisa komen ya Mas Budi ya. Ya. Nah, kita kembali ke pohon ya tentunya, ke topiknya. Asik. Ini kan kemarin umurnya sudah 15 tahun nih Mas Budi. Ya. Sebelumnya pernah digeron nggak ini Mas Budi? Pernah, cuma malah nggak mau di bawah dia. Nah, kok bisa gitu Mas Budi? Mungkin karena dulu bawa pupuk yang lain-lain, karena dulu kan belum begitu paham sama Anting Putri kan. Iya. Jadi sembarang media saya masukkan ke gron-gronan itu.
Malahan melempem ya? Ya kuning ya. Oh gitu. Terus ini di pot atau bagaimana dia? Di bak plastik itu bos. Di bak plastik Ya. yang besar berarti ya? Ya, Wow, selama 15 tahun di sana ya? ya. Oke, mantap ya. Dengan lubang di samping. Oh, berarti airnya tergenang? Airnya tergenang seperempatnya bak. Oh, itu maksudnya bagaimana itu Mas Budi? Karena saya beranggapan sekedar mendengar isu kalau anting putih itu hidupnya tumbuh di rawa-rawa. Oke. Nah kan terlintas di pikiran bagaimana caranya kita menyediakan wadah yang fungsinya itu hampir mirip-mirip dengan rawa. Jadi ada genangan air, ada media yang kering, di bawah ada media yang yang basah. basah kayak rawa lah. Oh, Nah kan betul. jadi berpikir lubang di samping itu nanti akan ada penampungan sementara lah di bawah. Ya, benar-benar. Tapi Ya. ternyata mau juga dia ternyata Jalan mau ya? jalan. Ketimbang yang di ground ya. Ya, daripada di ground lebih cepetan suburnya malah subur itu. Nah, ini kan Mas Budi lagi pruning nih Mas. Ya, Kameramen boleh kasih lihat dulu ke teman-teman mekanisme cara wiringnya Mas Budi atau pruning ya. Mas Budi, siap. yang saya tahu nih Mas, kan saya juga banyak juga ngelihat teman-teman caranya pruning Mas ya. Ada yang ditarik, ada yang pakai gunting, malah yang sama kayak Mas Budi inilah. Bagusnya kalau untuk di unput nih pengalamannya Mas Budi, kita meruningnya bagaimana caranya Mas? Kalau pakai gunting kan di ujung batangnya daun itu kan nggak rusak. Ya. Tapi kalau ditaruh kemungkinan kan dia akan sobek sedikit atau nanti menghilangkan calon mata, calon tunas. Calon tunasnya ya. Ya, Oh, berarti yang paling efektif emang harus pakai gunting Mas ya. ya lama tapi kita aman di. Oke. Nah, ini kan kemarin Mas Budi apa namanya? Ini ada rencana mau keluar ke Lombok Timur enggak ini? Kok ini langsung digundulin semua ini? Ada rencana enggak? Hah? Kira-kira? Kayaknya semua orang kalau yang senang bonsai mendengar ada pameran, Ya. kayaknya akan bergelut di sana. Support ya teman-teman Ya, yang mengadakan. yang jelas tentunya. partisipasi, mendukung Oke. secara dengan senang-senang aja, senang hati. Ya. Cuma nggak tahu nih nanti setelah selesai pruning layak atau enggak kira-kira untuk mengikuti. Di Lombok Timur kan Ya. ganas-ganas semua apa bonsainya. Nah, itu Nggak dia. ada yang biasa, luar biasa semua. Mantap. Nah, silahkan komen teman-teman, apakah ini layak tampil ke Pamnas ya? Kira-kira kalau jadi ikut nih yang ini Mas Budi, mau masuk kelas apa ini Mas Budi? Ya mungkin nanti sebaiknya kita sebelum pohon turun kita tanyakan dulu ke panitia. Oh, apa yang mau ditanyain ini? Kira-kira Pak Panitia, kira-kira pohon saya layak untuk di kelas bahan atau nek kira-kira untuk Pratama sudah layak belum? Kalau kira-kira udah layak ya kita berani aja ke Pratama. Nah, mana nih suaranya teman-teman calon panitia Pamnas Lombok Timur? Lebih dekat kameramen, kita kasih lihat. Silahkan di komen ya teman-teman Lombok Timur, apakah pohonnya Mas Budi ini layak atau tidak ikut serta di Pamnas Lombok Timur yang akan mudah-mudahan akan terrealisasi ya tentunya Mas Budi ya. Nah, bagaimana? Silahkan di komen ya teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi. Ini Mas Budi, ini kan ada yang ditajuk nih Mas ya, ada Ya. yang di loss. Ini semuanya akan dipotong atau ada yang beberapa yang akan di loss juga ini? Kita Yang untuk pilih, mahkota? kita sesuaikan karena di mahkotanya ini kan dulu pembentukan agak akhir-akhir, jadi Iya. yang lama dipotong ini bikin baru, makanya mungkin masih agak jarang, mungkin ada yang dikawat diarahkan. Oh gitu.
Tapi kalau untuk anting putri kita potong nggak jadi masalah ya sebenarnya mas. Tetap tumbuh atau dia akan malah diem, nggak kalau berkembang. Di anting putri kayaknya dia selama dia itu hidup mengembang dia. Meskipun Oke. kuning daun dia akan mengembang batang. Nah, ya itu dia teman-teman. Pengalamannya Mas Budi ya seputaran di bergelut di anting putri seperti itu. Jadi nggak jadi masalah mas ya kita potong atau kita los ya. Sebetulnya nggak masalah karena beda sama pohon yang lain. Kalau yang lain diem, kalau ini tetap bergerak, pembesarannya tetap bergerak. Nah, yang buat saya bingung nih Mas Budi. Ini di saya pribadi nih Mas Budi ya. Ya, Saya kalau melihat anput ini lama besarnya mas. Nggak tahu itu apakah media saya yang salah atau emang cara apa atau tempatnya yang kurang bagus ya. Saya nggak paham juga. Nah, yang saya buat heran ini mas, yang nih saya lihat sendiri Mas Budi ya, percabangannya, perantingannya, anak ranting kok saya lihat cepat sekali besar mas ya. Nggak ada disuntik-suntik ini Mas Budi. Iya kan tadi kan dekastar nih. ya. Asupan atasnya ada nggak kira-kira untuk pendorongnya Nggak ada. nih? Yang pupuk paling Apa? utama itu kesabaran bos. Oh Jadi memang anting putri kan gampang hidup. iya. Cuma untuk menunggu di tahap cabang sampai pecah cabang itu yang paling lama. Tapi kalau sudah menuju ke ranting, cucu ranting, malah justru cepat dia. Jadi ujiannya di antara nunggu cabang sama pecah cabang aja. Oh gitu. Jadinya teman-teman saya infokan ya, anput ini umurnya 15 tahun. Awalnya kurang lebih sebesar jempol jari Mas Budi ya. Ya, setelunjuk. Setelunjuk ya, sorry, setelunjuk jari teman-teman. Nah, ini sudah besar sekali nih teman-teman. Nah, itu Bayangin. dekastar sama sabar. Berarti besok kayaknya apa namanya akan terinspirasi juga nih yang buat pupuk gitu kan. Ya udah kita buat nama brandsnya Pupuk Sabar aja gitu mas. Wah, mungkin laris. Mungkin Laris ya? Anting putri laris mungkin. Kameramen kasih dekat dulu sini kameramen. Kita kasih lihat percabangannya nih. Yang kita kasih lihat yang cabang 1 kameramen. Ada yang ingin saya tanyakan dulu nih. Kita kasih lihat dulu sama teman-teman ya. Nih, ini. Mas Budi, cabang 1-nya ini berapa kali cutting Mas Budi? Ini kan bisa dihitung bos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini sampai sini 6 kali. 6 kali cutting. Ya. Tapi sebelum pengatingan itu Mas Budi wiring enggak? Arahin enggak? Oh iya, jadi ya seiring perjalanan pohon kan ada titik tumbuh yang nggak pas. Meskipun sudah besar, Iya. ada titik tumbuh yang pas, yang besar dipotong, milih yang baru lagi, Oh. yang kira-kira yang pas. Itu yang bikin agak lama lagi, tapi kita puas di akhirnya. Kita dapat gerak dasarnya juga, Ya. ya, liukannya juga Mas Budi. Yang jelas di pandangannya lebih enak. Ya, oh gitu. Nah ini juga sih yang jadi dilema Mas Budi untuk saya rasa bukan saya saja, mungkin teman-teman pemula juga Mas Budi. Saya los aja tanpa harus wiring atau saya ngelos tapi saya wiring atau diarahkan. Menurut pengalamannya Mas Budi lebih efektif yang mana Mas Budi? Efektif ya sambil diarahkan bos. Sambil diarahkan. Maksudnya sambil dipantau, bila mana ada yang sudah ada waktunya diarahkan, mendingan diarahkan supaya nggak terlalu kaku nanti. Nah itu dia teman-teman untuk pengalamannya Mas Budi ya untuk treatment saya rasa bonsai jenis apapun ya teman-teman. Tentunya untuk pemula ya kalau sudah senior atau master ya merem-merem lah Mas Budi ya kayak Mas Budi ini sebenarnya merem-merem jadi nih Mas. Hah?
Merem-merem udah 15 tahun gitu kan. Teman-teman, ini Mas Budi mulai melakukan pemotongan ya. Itu padahal ada yang kecil, ada yang besar juga, semuanya dibabat sama Mas Budi. Karena seperti yang tadi Mas Budi bilang, nggak jadi masalah untuk di-unput. Itu sepengalamannya Mas Budi, akan tetap berkembang Mas Budi ya. Ya. Kalau idealnya Mas Budi, ukurannya untuk cabang atau ranting kita potong itu berapa sih ukurannya? Sepertiga atau berapa? Perempat atau apa? Besar batang atau besar ranting? Ya sepertiga bos biasanya. Sepertiga. Cuma kan tergantung, kadang-kadang selera juga proporsi itu. Belum tentu orang seneng proporsi semua, belum tentu, karena kadang-kadang kan alaminya jadi hilang. Nah, ada yang harus proporsi, ada, tergantung selera juga. Oke. Jadinya kita untuk di bonsai ini nggak bisa ngelihat dari satu sudut pandang saja Mas Budi ya? Nggak bisa kalau untuk di kayak matematika 1 tambah 1 2 belum tentu. Bisa jadi di bonsai 1 tambah 1 Bisa 20 ya, gitu 9 kan? Bisa 9. Ya. Soalnya kan selera kan Benar. variasi sekali. Ya. Setiap manusia pasti beda kan. Bener, punya selera dan punya penglihatannya sendiri Ya. tentunya Mas Budi. Masing-masing kepuasan beda-beda kan. Wow. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, kita diberikan kesempatan ya untuk belajar treatment tentunya atau proses ngebonsai ya. Karena kembali lagi ke pengalaman Mas Budi ya. Benar gak? Atau gimana? Ya yang pernah dialami ya. Yang pernah dialami. Iya. Apa bedanya sama yang pengalaman sama yang pernah Ya kan dialami? namanya belajar kan bisa dari pengalaman itu bos. Tapi yang paling bisa dipercayakan dari pengalaman. Kalau dari buku, dari YouTube, dari segala macam kan belum tentu kita bisa praktek. Kalau dari pengalaman ya otomatis Udah praktek kita sudah semuanya, sudah ngalamin. dapet lah ya. Oke. Nah, wow, ternyata Mas Budi pengalamannya di dalam dunia perbonsaian itu jangan diragukan lagi teman-teman. Yang jelas masih selalu belajar. Iya, benar. Karena seni bonsai ini atau karya bonsai ini layaknya tidak akan pernah jadi Mas Budi ya. Iya. Kalau saya sih sebenarnya jadi Mas. Jadi uang. Udah jadi dah itu. Hah? Tergantung. Oh. Sudah ngomong uang itu berarti jiwanya nggak kolektor sekali itu. Tapi jangan salah loh Mas Budi. Kemarin tuh ada yang inbox saya dan chat saya juga perkara ini, perkara unput ini. Tanyain itu unputnya dijual berapa katanya. Jujur li saya nih. Cuman saya suruh telepon yang punya aja langsung seperti itu. Mas Budi ada di kontak nggak kemarin? Saya ada orang 9 yang kontak saya. 9 orang? Ya. Oh, banyak juga. Nah cuma perasaan orang bingung di hidup itu di saat ditanyakan harga. Kenapa kok bisa bingung? Ya bingung, kita kadang-kadang masih sayang terus jadi nggak bisa ngomong. Oh, Nah, mending kita buat senang-senang aja dulu. oh gitu. Kalau untuk pameran, untuk bahan pameran dulu. Tapi nih, kita berandai-andai nih Mas Budi. Kira-kira nih, kalau nominal ya, kita berbicara nominal, ini layaknya berapa sih Mas Budi? Nggak bisa bos. Nggak bisa saya ngomong. Nggak bisa kira-kira Kalau juga? nggak bisa. Pasti deh kalau gitu. Hah? Takut. Lari ke apa ya, selera sama ya. Apalagi ini sudah 15 tahun dari setelunjuk ya Mas Budi ya. Ya. Wow. Nah itu dia ya, teman-temanku di seluruh Indonesia yang kemarin bertanya tentang unputnya Mas Budi itu, sudah dengar sendiri langsung dari Mas Budi gitu. Nih kameramen, kasih lihat lagi kameramen. Gini. Perantingannya Mas Budi, cara pemilihan
cabang, anak cabang, ranting, anak ranting. Dan memang kita harus jam terbangnya lama juga Mas Budi ya. Kalau udah seperti ini kan, ini Mas Budi sudah nggak di luar kepala lah ya seperti ini. Seperti kalau saya sih mikir dulu nih Mas, mana yang mau saya potong gitu. Ini dipotong bener dari gitu. Dari tidak ada apa-apa kita nganu kan sudah ada rencana besok kalau ada sini potongnya, jadi tinggal jalan aja. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih Mas Budi, karena saya juga belum berhasil lah di input. Mas Budi, ini kan Mas Budi lagi lepas kawatnya nih Mas. Ya. Padahal kan saya lihat tuh belum terlalu masuk nih kawatnya ini. Kalau bisa jangan terlalu masuk supaya nggak terlalu membekas nanti bos. Kan yang membekas nanti kan dapat karakter tua itu Mas. Nggak rusak dia. Kurang bagus berarti. Menurut pengalamannya Mas Budi nih. Kurang. Oh, apalagi sampai masuk ke dalam gitu, kurang ya? Iya rusak ya. Oh gitu. Kewer-kewer nanti gini ya. Kewer. Oh. Nah, kira-kira nih Mas Budi, kalau untuk pelepasan kawat itu berapa tahun ini Mas? Idealnya menurut pengalamannya Mas Budi. Itu mengikuti kesuburan pohon bos. Kesuburan pohon. Ya kalau subur cepet dia masuk dia. Bisa jadi 2 bulan, 3 Ya, bulan gitu bisa langsung bisa terbuka. dibuka. Tapi kalau pohonnya nggak subur kan berbulan-bulan belum tentu dia, karena nggak membesar kan. Nah setelah ini dilepas, Pemilihan nanti yang mau diwiring lagi atau bagaimana? pemilihan lagi yang harus perlu pengarahan ya diarahkan lagi. Oh berarti untuk buat lidah-lidahnya ini nanti Mas ya? Ya Oh gitu. Ternyata kawat ini nggak lepas juga ya Mas ya? ya Soalnya kan ada nih teman-teman juga, ada yang tak dengar juga nih, bukan di Lombok saja. Udah nggak usah pakai kawat gitu kan? Ngapain pakai kawat? Cutting saja. Banyak yang tak dengar seperti itu. Kita juga dilema juga yang pemula seperti saya nih Mas. Yang mana sih saya mau ikutin ini gitu? ada kalanya ada jenis pohon yang diarahkan kawat beberapa kali terus dilanjutkan dengan pengatingan ada. Contohnya kayak sianci itu kan mata tunasnya kan T. Iya. Kalau apa lurus-lurus gitu. Iya benar-benar. Nah jadi kalau pakai pengatingan dia setelah pengarahan anak cabang dilanjutkan dengan cutting lebih bagus ya. Oh. Ada kalanya pohon nggak berarti harus Semuanya cutting gini, ya? semua gini belum tentu. Oh, gitu. Berarti perpaduan lah yang paling bagus sebenarnya. Ya Mas, kita sesuaikan saja sih. Ya, oh gitu ya. Nah itu dia teman-teman pemula ya yang masih bingung wiring atau cutting, sudah dijawab sama Mas Budi menurut pengalamannya beliau tentunya. Oke. Dan ini nanti juga akan dipilih lagi ranting maupun percabangannya ya tentunya, dan akan diwiring kembali Mas ya. Wiringnya nggak full, ada beberapa mungkin. Berapa? Nah itu dia. Mau tak suapin Mas Budi? Hah? Sambil lah. Nggak boleh sama istri saya. Dia kenapa? Maunya dia saya nyuapin. Oh gitu. Mohon maaf ya teman-teman, kita sambil ngemil lah ya. Karena nggak harus tegang Mas ya. Kan ini hiburan ya. Sekalian edukasi ya, hiburan juga Mas Budi tentunya ya. Ya. Bismillah. Wih kayak susu Mas. Kameramen, kasih lihat kameramen. Mas, bentar saya tanya dulu. Ini kan tadi panjang Mas Budi. Mas Budi ngambil ruas 1 apa ruas 2 tadi pemotongan? Ruas 1 ya? Itu juga penyesuaian. Penyusuan.
di mana panjangnya harus menyesuaikan kiri kanannya, atas bawahnya, motongnya di mana. Berarti nggak sembarang kita potong ya? Ya. Disesuaikan juga tentunya Iya. ya. Tuh, kalau sudah terbiasa ya ngewiring, buka kawat pakai tangan satu, kameramen. Coba suruh kawat 6 pakai tangan satu. Bisa Mas Budi? Bisa megang. Bisa megang aja. Wih, asik ya teman-teman. Ya, semoga Unput ini bisa keluar di Pamnas Lombok Timur ya teman-teman. Mana suaranya teman-teman Lombok Timur? Layak nggak ini Unputnya Mas Budi seperti yang tadi Mas Budi bilang? Kalau saya sih layak nih Mas. Kalau saya, Mudah-mudahan. kalau saya layak. Mudah-mudahan yang Kalau penting udah- kita niatnya untuk partisipasi. ya saling mendukung. Kita silaturahim ketemu sama Benar. semua pembonsai NTB. Ya. Kalau bukan kita yang dukung, teman-teman bonsai, masa ibu-ibu pasar yang dukung ya? Ibu pasar nggak mungkin. Iya, haruslah kita dukung tanpa terkecuali, tanpa ada sikut sini sikut sana ya. Yang penting kita happy, Happy seneng. kan berbonsai untuk happy bos. Ya awet muda kan kalau seneng itu Mas. Awet tua mungkin. Hah? Saya awet muda, Mas Budi yang awet tua ini. Kalau kameramen saya bajang terus dia. Kameramen Awet bajang ya. bajang dia. Dia katanya kemarin tuh males saya tua katanya. Belum waktunya saya tua katanya. Mantap. Jiwanya muda, badannya masih muda, apalagi adiknya masih muda. Muda banget. Baik teman-teman ya, sudah mulai terlihat cantik ya teman-teman. Atau memang Unput itu lebih menawan kalau gundul ya Mas Budi ya dibandingin berdaun? Enggak ya. Kalau Anting Putri kelebihannya kalau Hmm. yang saya lihat justru bunganya di bawah Heeh. percabangan. Ya, Jadi kalau bisa tampilkan bunga. daun sama bunga, itulah kelebihan Anting Putri. Kalau selama ini kan kebanyakan gundul kan. Iya, gundul. Justru kelebihan Anting Putrinya kan malah nggak ada kan. Hilang ya. Kayak namanya Anting Putri kan seakan-akan kecewek-cewekan kan, Iya, tapi tampil sangar gitu kan. kayak gundul beginilah ya. Tapi kalau ada bunga, daunnya subur, bunganya banyak kan, putrinya kena sekali. Itu menurut saya saja. Oh. Mas Budi, kan ini di pameran itu yang saya lihat Mas Budi baik di Lombok maupun di luar Lombok nih, Unput itu jarang nih yang gundul tapi tampil bunga. Mas Budi ada wacana nggak nih mau tampilin bunga? Kalau Anting Putri bisa-bisa aja. Bagus, pernah saya lihat. Ada fasenya nggak? Ada waktunya nggak? Anting Putri itu berbunga. Justru kelebihannya di situ lagi. Anting Putri Iya. untuk membungakan itu tergantung kita, bukan tergantung musim. Oh, Kalau yang lain tergantung musim kan. bagaimana itu kalau Unput ini kita proses biar serempak bunganya Mas gitu? Biar nggak bolong-bolong. Umpama ini kan mau berbunga kan, Iya. kita press sekarang ini, tunggu aja 1 bulan, pasti daun sama bunganya banyak. Full bunga. Full, Tanpa ada pupuk. tanpa ada. Kan sudah sekarang ini pupuknya udah duluan kan. Oke, oh gitu tipsnya ya. Nih, sebentar saya izin dulu putar. Teman-teman, sudah mulai kelihatan cantik ya, teman-teman ya. Menawan ya. Wah. Wow. Nggak salah sih. Para kolektor itu kemarin inbox nge-WA nanyain Unput ini. Menurut saya oke. Oh. Nih teman-teman, keren. Wah, asik. Nah, monggo kita tontonin Mas Budi. Ini sebentar teman-teman ya proses pruningnya Mas Budi.
Tadi mulai dari jam berapa Mas Budi turun ini? Pagi ya? Pagi Jam? jam 9. Oh, enggak. Cuma kan banyak gangguan. Siapa? Saya. Antar anak Oh, sekolah ngantar kan anak. gangguan yang Terus? menyenangkan itu kan. Terus saya juga datang ya. Terus kameramen sama Bosnya ini ya. sama bosnya karyawan ini paling mengganggu, kurang ajar ini. Udah lah. Udah saya masukin pokoknya yang ini. Wih, asik nih. Asik ya teman-teman. Nih, tak putar lagi sekali. Semoga teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya pemula ya, bisa terinspirasi, termotivasi, bisa menjadikan salah satu referensi tentunya di dalam dunia perbonsaian. Unput berbatang putih teman-teman. Nah, mantap teman-teman. Saya agak sedikit periak sama Mas Budi. Saya bantu bukain kawat yang kecil-kecil aja. Saya tidak mau bantu yang besar-besar, nanti tangan saya kasar teman-teman. Guyon. Pokoknya kalau ada kawat 6 saya bukain Mas Budi. Tenang. Untuk side itu apa sih? Enggak, jangankan buka kawat, hati saya kasih. Anjay. Ya, sembari kita belajar, ya kita mulai dari dasar dulu deh. Buka kawat juga nggak apa-apa lah. Yang penting kita dapat ilmunya Mas Budi nih. Tentunya di bonsai ini teman-teman, kita harus banyak-banyak belajar dari banyak orang ya Mas Budi ya. Iya. Nah, karena kan beda-beda orang, beda pengalaman, beda skill, beda penglihatan Mas Budi ya. Iya. Itu dia. Kameramen mau belajar nggak? Udah pinter dia. Saya kuasai semua. Sombong amat. Jarang-jarang nih kita nge-review Mas Budi lagi treatment pohonnya sendiri. Kebanyakan kita nge-review atau videoin Mas Budi lagi ngerjain pohonnya orang. Itu Mas Budi tuh. Yang kemarin Mas Budi itu bisa paling banyak itu ya? Iya, hampir 10.000. Enggak masuk 8. Ya, hampir 10.000. Kalau ada yang nanya kenapa buka kawat kecil aja, saya buka kawat kecil aja teman-teman. Itu arahan dari Mas Budi ya. Kalau yang besar biar saya yang buka katanya tadi. Ya nggak tahu, mungkin Mas Budi suka yang besar-besar soalnya. Kalau saya suka yang kecil-kecil. Kameramen tengah-tengah ya. Teman-teman ya, untuk kawatnya sudah buka semua ya, sudah dibuka semua, dan ada beberapa juga yang memang masih dibiarkan sama Mas Budi karena untuk ya mungkin karena belum terlalu masuk ya, dan ada beberapa juga yang kembali di wiring ya tentunya teman-teman. Kasih lihat dulu kameramen. Nah, tentunya Mas Budi sudah melakukan pemilihan juga tadi dari perantingan, bukan begitu Mas Budi? Ya. Nah, dan ini sudah kita berbicara sudah mahkota ya Mas Budi ya. Hah? Atau emang naik lagi dia? Mahkota. Oh, sudah cukup sampai di sini layarnya ya. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Wah, kalian bisa lihat tangannya itu, wih, sampai ujung dia ngewiring no.
Wih. Wah. Keren. Penekuannya juga teman-teman. Asik. Kasih lihat kameramen. Cara tekuannya Mas Budi. Memang mempunyai ciri khas tersendiri ya tentunya masing-masing. Kita berbicara trainer lah ya. Nah, ini mau diapain lagi nih Mas Budi? Mau dipotong? Ini kan masih kecil Mas Budi. Enggak, di atas Udah apa? cukup. Oh. Yang penting dia burun saja ya. Oh. Nah, sini kamera. Kasih lihat. Nah, biar kita sama-sama belajar. Nah. Oh, Dan memang rantingnya anting putri lentur Mas ya. untuk Iya. Kayak kameramen kadang-kadang lentur juga dia. banget. Bah. Nah, itu dia ya. Jadinya Mas Budi memang sudah perkirakan istilahnya tempat yang kosong atau ruang kosong yang harus diisi ya. Caranya ya wiring ini Mas ya. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Dan ini memang akan dibiarkan ngelos sampai sesuai dengan yang diinginkan Mas Budi tentunya. Dilepas, dipotong. Bukan dijilat, dicelupin Mas Budi ya. Dilepas, dipotong ya. Nah, ini hasil proses wiring Mas Budi karena kedepannya juga masih tetap berkembang ya tentunya. Kasih lihat dulu kameramen, dari atas sampai bawah, dari bawah ke atas, begitupun sebaliknya. Nih, asik ya teman-teman ya. Keren. Puterin nih, tak puterin. Tarik Mas Budi kepalanya. Nanti kelet Mas Budi. Bahaya, nggak bisa kita ganti rugi. Ya, semoga teman-teman bisa terinspirasi, termotivasi dalam dunia perbonsaian tentunya dari koreksinya Mas Budi. Kita ngobrol sedikit nih. Kita tunggu sebentar Mas Budi. Mas Budi, kita ngobrol dong sedikit Mas. Saya pengen tahu ini loh, support sistemnya Mas Budi nih, karena kan Mas Budi itu sudah berbonsai nih kurang lebih ada 30 tahun lebih Mas, 40 Kalau tahun. senangnya ada 30, tapi Mulai ngebonsainya mulai berbaur, Mhm. ikut organisasi ya sekitar 15. 15 tahunan lah. Ya kita anggap 20 tahun lah ya pure di bonsai Mas ya. Nah, ketika kita jenuh misalkan, kan kita manusia nih Mas ya, Ya. kok bonsai ini lama sekali jadi gitu kan. Ketika Mas Budi jenuh, ada plan yang lain nggak yang Mas Budi lakukan? Menurut pengalaman saya, titik kejenuhan atau enggak itu tergantung kita yang menyikapi ya. Oke. Jadi kebetulan saya dulu di IPRI itu pernah Sangat jenuh. pernah prestasi best 10 gara-gara itu. Terus ada orang nelpon minta tolong saya kerjakan. Ya. Saya boro-boro mikir uang bayaran berapa, pokoknya enggak, disuruh sudah senang luar biasa. Berarti ada pikiran apa ya, bahwa ada sedikit berarti saya ini gitu, dalam arti apa, dalam arti kebodohan gitu. Nah, lama sudah terlanjur basah ya, akhirnya jadi tukang motong-motong bonsai. Gitu. Nah, di titik jenuh, alhamdulillah saya dari awal belum pernah Sampai sekarang. karena di rumah mungkin harus jenuh, tapi karena harus ke orang lain baru lagi wajah kan. Jadi sampai sekarang belum pernah ada titik jenuh di bonsai. Tipsnya dari Mas Budi untuk teman-teman pemula nih kan, dulu kan apalagi pas COVID Mas Budi ya, itu teman-teman banyak sekali nih yang mulai menggeluti dunia perbonsaian. Tapi lama-lama
tenggelam, hilang, bahkan sudah bodo amat lah kata mereka tentang bonsai ini. Kalau tipsnya dari Mas Budi nih untuk teman-teman pemula biar pas lagi jenuh bagaimana? Harus diawali dengan senang hati. Yang itu Jangan yang pertama. diawali dengan nominal uang. Oke. Itu aja. Senang hati, hobi berarti Iya. ya, benar-benar hobi tentunya. Iya. Sisanya Jadi, mengikuti ya. Mengikuti. Oke. Tapi kalau berawal dari sebaliknya, akan sebaliknya juga yang terjadi. Tidak akan menghibur, tapi malah jadi bumerang. Bahkan bisa jadi beban nanti ya. Ya. Nah, itu dia teman-teman tips dari Mas Budi ya untuk sekiranya kita lagi jenuh nih mengikuti dunia perbonsaian, bisa dialihkan dengan cara yang banyak lah ya tentunya Mas Budi ya. Nah, Mas Budi ada pesan-pesan untuk teman-teman di seluruh Indonesia khususnya pemula nih biar tetap jos terus. Dari bangun tidur sampai mau tidur, bahagiakan selalu. Asik. Akan indah semuanya. Bener, kayak ini Mas ya. Ya. Dari setelunjuk Dari telunjuk sampai segini segininya. tiba-tiba 15 tahun ya. Ya. Kan ternyata terlewati juga. Iya, benar-benar. Ya, teman-teman, itu dia sedikit kita belajar dari Mas Budi ya, belajar dari pengalaman beliau tentunya di dunia perbonsaian. Kalau ada bahasa yang kurang enak ataupun tata cara kita yang kurang berkenan, mohon maaf ya, teman-teman. Saya Indra. Saya Budi, makasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.